Episode 50. Suara klakson kendaraan bising, jam pulang kantor macet di mana-mana. Ia sudah menjadi makanan setiap hari bagi mereka yang bergelut pagi dan sore di jalanan ibu kota. Pukul 5:20. Biasanya Rangga tiba di rumah tepat pukul 5, tapi kali ini dia telat 20 menit karena dia tidak mengendarai motor. Asia yang sejak tadi duduk di ruang tamu menunggu suaminya langsung beranjak dari duduknya saat mendengar suara mobil suaminya yang sudah terparkir di garasi. "Kamu telat 20 menit, Mas," gerutunya kesal. Ia kembali duduk di ruang tamu. "Assalamualaikum," ujar Rangga dari luar. "Waalaikumsalam, masuklah," jawab Asia. Rangga langsung buka pintu yang ternyata tidak terkunci, masuk ke dalam dan menutup kembali pintu. Melihat istrinya yang duduk di sofa, menyangga dagunya dengan satu tangan tanpa melirik sedikit pun. Rangga mendekati istrinya, dia heran melihat istrinya. Asia mencium tangan suaminya dan kembali ke posisi semula dengan wajah cemberutnya. "Hei, kamu kenapa?" Rangga bertanya, tapi sebenarnya sudah tahu dari raut wajah istrinya kalau istrinya sedang merajuk lagi. "Mas, mampir kemana? Kenapa telat sekali?" Sampai ke rumah, masih tidak menatap suaminya. Rasanya Rangga ingin tertawa mendengar pertanyaan istrinya, tapi ia menahannya. "Oke, mulai besok aku tidak akan memakai mobil lagi," ucapnya berdiri hendak menuju kamar. "Kenapa menyalahkan mobilnya?" tanya Asia semakin kesal. "Kamu pikir yang lewat di jalan itu cuma aku?" jawab Rangga. Asia berpikir sejenak, dia sudah menyadari kalau suaminya terjebak macet. Entah kenapa dia tidak bisa berpikir dan tidak bisa membiarkan suaminya telat pulang bahkan hanya hitungan menit saja. Ia segera berdiri dan mengikuti suaminya yang sudah berada di dalam kamar. Segera ia membantu suaminya melepas seragamnya. "Seenaknya saja merajuk dan seenaknya baik lagi. Dasar wanita," gumam Rangga melihat istrinya melepas kancing bajunya. "Mandilah, Mas," jawab saya mengambilkan handuk untuk suaminya. "Sudah tidak cemberut lagi?" tanya Rangga sambil mengambil handuk dari tangan istrinya. Asia mengalihkan pandangannya ke arah lain, menahan senyumnya. Rangga mencubit pipi istrinya dan segera menuju kamar mandi. Rangga yang baru pulang dari masjid langsung merebahkan tubuhnya ke sofa di ruang keluarga dan menyalakan TV. "Apa itu kamu, Mas?" suara Asia dari dalam dapur. Asia keluar melihat suaminya yang baring di atas sofa dengan satu tangan dia bawa kepalanya. "Ayo sayang, kita makan," ajak Asia yang sudah duduk di atas karpet lantai dekat suaminya. "Nanti ya sayang, aku ingin istirahat dulu, tidak apa-apa kan?" Rangga mengelus pipi istrinya. "Apa karena pekerjaanmu semalam yang membuatmu sangat lelah, Mas?" "Oh iya, sebenarnya aku punya sesuatu untukmu," ucap Asia bersemangat. "Oh ya, apa?" Rangga penasaran. Asia segera ke dapur dan tidak berapa lama keluar dengan nampang yang berisi kue puding dan piring kecil beserta sendoknya. "Aku menunggumu cepat pulang karena ingin segera memperlihatkan ini."
Rangga segera duduk melihat istrinya membawa sesuatu. Asia meletakkan nampangnya ke meja. Puding berbentuk bulat dengan lapisan flah paling bawah, warna putih di tengah dan warna merah di lapisan atas dengan potongan stroberi yang memenuhi bagian paling atas sebagai toppingnya. Ya ampun, jadi kamu karena gue ini hingga kamu cemberut? Ucap Asia tersenyum. Pesan di mana? Tanya Rangga. Kamu sungguh menghina aku, Mas. Asia cemberut lagi. Maksudnya? Kamu yang membuatnya. Tapi bahannya? Tanya Rangga lagi yang merasa tidak pernah membeli bahan kue. Aku memesannya, Mas. Kalau buatnya kan memangnya ada di kulkas. Jadi aku pesan bahan kuenya saja lewat kurir. Jawab Asia. Belajar dari mana kuenya? Tanya Rangga yang masih tidak percaya. Dari Chef Amanda. Hah? Chef yang sering muncul di TV itu? Tanya Rangga lagi. Dia kan teman aku, Mas. Jawab Asia. Oke, kalian sesama public figure. Ujar Rangga dan sudah mulai percaya kalau Asia yang benar-benar membuatnya. Paling ini dari hasil semedi istrinya bersama chef terkenal negeri ini. Cobalah memberikan potongan puding ke Rangga dengan piring kecil. Suap aku. Rangga menyerahkan kembali piringnya ke tangan istrinya. Sepertinya sikap manjaku sudah tertular kepadamu, makanya jangan meledekku, ucapnya Suraya menyuapi suaminya. Bagaimana? Asia penasaran dengan tanggapan suaminya yang sedang mencoba sendok pertamanya. Lagi? Perintah Rangga minta disuapi lagi tanpa menjawab pertanyaan Asia. Apa belum terasa? Asia khawatir dengan menyuapi sendok keduanya. Bagaimana, Mas? Kamu ini ingin hadiah apa? Tanya Rangga mengambil piring puding di tangan istrinya dan menyuapi balik istrinya. Kok hadiah sih? Asia bingung. Kamu tahu, ini sangat enak. Katakanlah, kamu ingin hadiah apa? Tanya Rangga lagi. Asia tersipu malu mendengar pujian suaminya. Aku tidak butuh hadiah, Mas. Mas menyukainya saja, aku sudah sangat senang. Aku akan memberikan hadiahnya malam ini. Rangga mengedipkan mata ke istrinya. Asia tidak mengerti ucapan suaminya. Makan malam dan sholat isya berjamaah di rumah setelah selesai. Hari semakin malam. Asia masih sibuk dengan perawatan tubuhnya di depan cermin. Rangga hanya memandangi istrinya dengan berbaring tengkurap di atas tempat tidur. Asia sama sekali tidak merasa malu lagi dengan lingerie yang begitu seksi menutup tubuhnya, walau suaminya terus memandanginya. Mas sangat lelah kan? Asia bertanya sambil terus menggosok lehernya dengan kapas dan mengolesi sesuatu seperti krim membuat bagian lehernya semakin putih dan lembut. Aku pijat mau? Tanya Asia lagi. Hah? Memang kamu pintar mijat? Rangga terkejut dengan dengar istrinya ingin memijatnya. Tidak, jawab Asia singkat. Lalu kenapa kamu ingin memijatku? Mau jadikan aku percobaan begitu? Ya, kalau Mas mau. Rangga berpikir sejenak. Oke, bolehlah. Sebenarnya Rangga tidak yakin, tapi daripada sama tidak dipijat. Asia selesai dari rutinitas perawatannya. Tubuhnya yang dah mampu malam, ia segera ke tempat tidur mendekati suaminya. Lepaskan baju, Mas.
perintahnya yang sepertinya sudah sangat senior dalam memijat. Rangga mengikuti saja perintah istrinya itu. Asia memulai memijat suaminya dengan begitu lembut, namun terasa tegas. Kadang menekan-nekan dan mendorong tangannya naik turun. "Bagaimana mungkin punggungmu seperti ini, Mas?" gumam Asia. "Bagaimana, Mas?" tanyanya. "Lumayan." Asia kembali meneruskan ritual pijatnya seperti sudah cukup lama memijat suaminya. "Mau di bagian mana lagi, Mas?" Rangga tidak menjawab. Sudah tidur ternyata. Asia melihat suaminya yang sudah tertidur. Rangga membalikkan badan mengarah ke istrinya, mencium pipi istrinya. "Terima kasih atas pujiannya. Terima kasih atas pijatannya." Mencium pipi sebelah lagi. "Terima kasih atas kuenya." Mencium pipi. "Terima kasih masakannya." Dan seterusnya, Rangga terus mencium istrinya dengan berbagai alasan. "Sudah, Mas." Asia merasa geli karena Rangga sudah sampai ke bagian telinganya. "Kamu sangat harum, sayang," bisiknya. "Jadi, Mas sudah percaya kalau merawat tubuh itu adalah pekerjaan wanita? Kalian datang ke rumah ini untuk menganggap perawatan tubuh ini bukan dari pekerjaan wanita yang begitu penting." "Oke, kali ini aku percaya." Rangga melanjutkan ciuman demi ciumannya ke tubuh istrinya. Asia mulai menikmati aksi suaminya yang begitu lembut. "Mas, apa Mas sudah mematikan HP? Aku takut kalau Mas benar mengirim Radit ke hutan," ucap Asia tersenyum. "Sudah," jawab Rangga yang juga tersenyum. "Aku sudah tahu kalau aku akan melanjutkan yang tertunda semalam. Tidak keberatan kan?" sambungnya. "Tapi aku takut, Mas." "Takut kenapa?" "Katanya itu akan terasa sakit." Rangga tersenyum mendengar. "Tidak usah khawatir, sayang. Aku akan melakukannya dengan pelan," ucap Rangga lagi. Tangannya sudah tidak terkontrol lagi melepas segalanya yang terpakai termasuk lingerie istrinya. Tak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh mereka. Dengan santai, Rangga melanjutkannya dengan begitu lembut. Asia hanya memejamkan mata, menikmati setiap kenyamanan yang diberikan oleh suaminya. Cukup lama merasa nyaman, tiba-tiba ia merisi sedikit lalu berteriak seperti merasakan sakit. Rangga tidak tega melihatnya, tapi Asia tidak membiarkan suaminya berhenti. Malam yang panjang dan begitu indah mereka melewati bersama, hanya langit-langit dan umur dan kamar dan cahaya remang-remang dari lampu tidur yang menjadi saksi. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.